Untuk beberapa lama kalau misalnya ada yang tanya ke gue, "Bang, gue punya budget sekitar 1 jutaan, gue butuh ayam yang warm, natural, suaranya punya timbre yang bagus." Gue bakal jawab Kevin DLC. Nah sekarang dia punya update yaitu collaboration dengan Angel Ears, di mana harganya juga naik jadi sekitar 1,3 jutaan, yaitu Kevin DLC AE, yes AE-nya untuk Angel Ears, dan punya dua filter. Nah pertanyaannya, apakah ini bakal menjadi sesuatu yang lebih baik atau cuman simply nambah filter aja dengan beda harga lumayan 500 ribuan. Jadi seperti biasa, gue akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Secara build quality terasa cukup baik, dia menggunakan bahan full aluminium seperti ini dan housingnya smooth, mulus. Jadi kalau misalnya dilihat secara kualitas pembuatan sih oke-oke aja, nggak ada bagian tajam atau gimana-gimana. Dan secara ukuran juga tidak terlalu besar, warnanya silver seperti ini, ada tulisan Kevin di bagian faceplate-nya. Sedangkan untuk nozzle-nya juga pakai bahan metal di filternya, tapi ini bisa dilepas, nanti gue akan tunjukin. Tapi sementara gue ngomongin kabelnya dulu, ini single strand bagian atas dan menggunakan dual pin connector. Di bagian bawahnya twisted seperti ini dan jacknya seperti ini non detachable biasa aja, tulisan Kevin-nya. Overall build quality kabelnya biasa aja, cuman nih gue cukup sukanya ini terasa yang proper biasa, jadi lenturnya berasa oke, nggak berasa tipis atau keriting gimana-gimana. Overall nice one. Nah secara nozzle-nya itu cara mengganti filternya itu tinggal diputer aja berlawanan arah jarum jam ke arah kiri seperti ini. Nah, enaknya ini juga filternya itu ada, lihat nggak? Gue tunjukin lagi, ini ada bagian semacam ulirnya di sini, jadi ngegripnya tuh enak, jadi nggak licin, gampang dilepas, tada, dan gampang dipasangnya lagi. Ini benar-benar salah satu yang buat gue enak gitu. Kadang kan ada yang licin, susah dibukanya untuk filter, ini gampang dibuka pasangnya. Nah di sini yang kalian misalnya dibuka pertama kali itu bakal lihat bahwa filternya warna silver seperti ini. Nah, kalian dapetin spare warna gold seperti ini. Dan ini ya suaranya berbeda, akan gue tunjukkan nanti, tapi sementara gue tunjukin dulu lah sedikit bentuknya ya. Nah tuh gitu, ini jadi warna gold. Nah kalau misalnya dibandingkan Kevin DLC yang biasa, gue bandingkan aja langsung deh. Kevin DLC yang biasa warnanya itu berbeda, dia lebih apa nih, gunmetal mungkin ya, warnanya lebih gelap, tapi tetap terasa bahan dan juga build quality-nya persis. Cuman yang beda ini di bagian nozzle-nya. Di yang Kevin DLC biasa itu nozzle tentunya nggak bisa dilepas dan agak cekung ke dalam seperti ini. Lihat filternya, kalau ini justru lebih menonjol, mungkin karena filternya juga. Jadi overall secara dimensi ini sebenarnya mirip, cuman sedikit lebih nonjol aja di Kevin DLC AE itu gara-gara filternya yang bisa dicabut ini. Sedangkan bagian belakang sama persis. Nah bedanya kabelnya, kalau di Kevin DLC yang biasa itu bagian atasnya twisted dan bagian bawahnya braided seperti ini. Kalau boleh jujur, gue pribadi lebih suka yang Kevin DLC biasa karena ini berasa lebih kuat aja somehow dan lebih lentur kalau bisa dipelintir-pelintir, apalagi dengan braid seperti ini. Tapi overall ya sama aja sih, cuman bedanya filternya sedikit lebih sedikit lebih tebal di DLC AE dan bisa dilepas. Secara ergonomi kalau misalnya kalian pernah nyobain Kevin DLC yang biasa, ya basically sama aja. Dia tipe yang cukup masuk ke telinga, jadi lumayan flush fit. Kalau gue giniin tuh kayak gepeng gitu ke kuping gue, nggak nonjol. Tuh lihat dari depan juga dia nggak terlalu nonjol. Dan untuk bagian eargate-nya juga cukup ngejepit telinga gue. Jadi kalau misalnya gue jalan-jalan ini cukup stabil dan yes gue bisa pakai ini selama berjam-jam tanpa komplain sama sekali. Bahas suara dan tonal frequency response dari si Kevin DLC AE ini, yes, lu dapetin dua tipe suara yang didapatkan dari dua filter yang berbeda. Yang defaultnya dulu, filter silver ini bakal memberikan lu sensasi suara yang lebih tebal, nyantai, dan juga warm dibandingkan yang golden. Yang golden ini punya suara yang vokal lebih forward dan bass lebih mundur. Jadi dua-duanya sebenarnya gue bisa kategorikan sebagai mild V, warm, dimana bassnya cukup gebuk, asik, fun. Dua-duanya bisa kasih hentakan bass dan juga gebukan serta kedalaman bass yang cukup baik. Tapi lebih gendut, lebih tebal memang di yang warna silver ini, sedikit lebih lambat tapi mungkin lebih fun untuk lagu EDM. Sedangkan yang warna gold ini berasa lebih
tight, lebih well controlled, tapi secara kuantitas memang lebih kecil sedikit. Sedangkan untuk vocal, dua-duanya gue bisa bilang very natural, suaranya lepas, clean, clear buat vokal cowok, cewek, dua-duanya. Oke, bedanya kalau yang golden ini sedikit lebih agresif dengan naik di upper mid range sekitar 2 kHz dan sekitar lower treble 5-6 kHz, memberikan suara vokal yang lebih clear, lebih clean, tapi sedikit lebih agresif dibandingkan yang warna silver ini. Yang warna silver itu walaupun gue bisa bilang sama-sama natural timbre-nya, tapi nggak bohong, kerasa secara positioning ini berasa lebih nyantai dan vokalnya memang tidak se-clear yang golden ini. Untuk treble-nya juga sama sensasinya, yang silver ini berasa lebih nyantai, sedangkan yang gold berasa lebih lepas walaupun sedikit lebih agresif. Tapi to be honest, buat gue dua-duanya itu mau mana aja yang lu pasang, yang gue suka adalah secara suara timbre itu natural. Jadi gue dengerin vokal, gue dengerin akustikan, gue dengerin lagu-lagu yang gue butuh sensasi naturalnya itu berasa. Mau dengerin vokalan jazz atau apa itu semuanya detailnya baik, tersampaikan dengan baik tanpa mengurangi sensasi naturalnya itu. Pokoknya satu kata yang gue bisa bilang keyword untuk Kevin Delcy AE ini adalah natural. Bedanya lu mau sensasi yang agak tebal atau agak lebih tipis tapi lebih clean and clear. Kalau gue ditanya gue pribadi, gue lebih suka pakai yang gold ini. Yes, sedikit lebih agresif nggak apa-apa karena naturalnya gue masih lebih dapat dan secara suara ya sensasinya simply lebih lepas. Kalau misalnya bisa dibilang ini mengingatkan gue tuningannya seperti Edgesound Heart Mirror Zero ataupun Seven Sonus, di mana mereka pakai rumus yang agak serupa untuk yang gold ini, naik di sekitar 2 kHz, turun di 3 kHz, tapi naik lagi di sekitar 5-6 kHz, bikin IEM ini punya suara vokal yang cukup lepas, clean, clear, tapi nggak shouty, karena 3 kHz-nya itu nggak dinaikin, dia lebih ke cenderung turun di 3 kHz-nya, tapi naik di 2-5 kHz. Oke, untuk skala teknikal, gue menempatkan Kevin Delcy AE ini di bawah RT Titan sedikit. Dia tidak sampai level planar RT Titan, tapi yang gue suka adalah dia tetap menunjukkan dia menggunakan kualitas dynamic driver yang bagus apabila dibandingkan seperti Chu 2 ataupun beberapa IEM entry level dynamic driver lainnya. Ini jelas berasa bukan cuma lebih natural secara timbre, tapi juga secara resolusi dan kejelasan nada ini juga lebih baik. Cuman ya kalau misalnya lu cari detail, this is not the best lah untuk di harganya. Dia punya vokal yang tetap clear, tapi kelemahannya juga mungkin lebih ke stage yang agak kecil, kayak bola kecil gitu, dan tidak terlalu, imagingnya tidak terlalu nyebar ataupun dari mana arah suaranya nggak terlalu itu. Tapi yang gue suka adalah suaranya cukup jelas dan dia mempertahankan sensasi naturalnya itu. Oke, sekarang ke pertanyaan utama. Apakah worth upgrade dari Kevin Delcy to Kevin Delcy AE? By the way, kalau kita ngomongin secara suara, tonalnya itu mirip banget kalau Kevin Delcy biasa dengan Kevin Delcy AE yang menggunakan silver nozzle. Kelihatan by frequency response ini mirip banget. Bedanya tapi nggak bohong, berapa kali pun gue switch bolak-balik keduanya, Kevin Delcy AE ini sedikit lebih open suaranya dan sedikit lebih lepas di area upper mid range, lebih clean, lebih clear lagi, walaupun sekali lagi, walaupun frequency response-nya mirip, pakai yang silver ya. Jadi ya gue ngerasa masih dynamic drivernya rasanya ada sedikit perbaikan di Kevin Delcy AE, tapi jujur aja perubahannya nggak jauh-jauh amat. Sekali lagi, kalau misalnya pakai yang silver ini. Kalau pakai yang golden, wah itu langsung berasa bedanya di mana Kevin Delcy AE ini suaranya jadi lebih tipis tapi bassnya lebih well controlled, lebih tight dan vokalnya lebih lepas tapi yang ya gue bilang sedikit lebih agresif ya. To be honest, kalau buat gue secara perubahan suara dan juga fleksibilitas lu mendapatkan dua signature yang berbeda, beda 500.000 itu cukup worth it. Apalagi karena kesan naturalnya ala Kevin seperti ini itu kayaknya one of the best di harga sekitar 1-1,5 jutaan. Jadi gue pribadi masih ngerasa worth dengan penambahan 500.000, apalagi lu dapat fleksibilitas dua suara yang berbeda dan dua-duanya bagus. Kadang kan ada IEM yang punya beda filternya satu bagus, satu jelek, atau tiga gitu, cuma satu yang bagus. Ini enggak. Ini dua-duanya bagus, tinggal lu pilih lu mau signature suara yang seperti apa. Comparison dengan Tangzu Swan NV, Tangzu Swan NV ini jelas lebih sulit di drive, secara soundstage lebih luas, lebih megah suaranya, tapi secara resolusi terutama di bagian vokal ini berasa jadi lebih mundur dan nyantai di Tangzu Swan NV. Sedangkan di Kevin Delcy lebih maju dan juga lebih jelas pernadanya itu. Jadi ya basically tergantung lu juga, lu pengen apakah lu yang lebih pengen yang bass lebih gede dan juga nyantai di Tangzu Swan NV walaupun lebih berat di drive, atau lu pengen suara yang lebih clean and clear ala Kevin Delcy, terutama Kevin Delcy yang pakai golden nozzle seperti ini. Kalau lu tanya gue sekarang lebih pilih Kevin Delcy AE, terutama menggunakan golden filternya.
Oke, dibandingkan SIM God EW300, kalau misalnya dibandingkan DLC AE yang menggunakan silver filter ini, suara keduanya sama-sama warm, bassy, tapi untuk yang EW300 punya sub bass lebih dalam dan juga vocal sedikit lebih open di bagian upper mid range-nya karena 3 kHz-nya masih naik, sedangkan DLC AE kan lebih landai gitu. Dan upper treble lebih open di area upper treble-nya, jadi lebih kayak ya mungkin karena piezoelectric dari si EW300 dan lebih separated juga karena dia punya banyak driver. Tapi nggak bohong, secara naturalness timbre-nya itu lebih natural si Kevin DLC AE ini walaupun menggunakan silver nozzle. Nah, dengan golden nozzle jadi berbeda secara sensasi suara, di mana Kevin DLC AE ini yang ini jadi lebih kayak vocal focus, vokalnya lebih maju, bassnya lebih turun. Ini tetap berasa lebih tebel, lebih nyantai walaupun separasi yang lebih baik. Tapi secara kejelasan nada vokal dan juga kata dalam lirik, buat gue Kevin LCA ini lebih baik yang menggunakan filter nozzle ini bahkan dibanding si SIM God EW300. Sekali lagi, tetap naturalnya lebih natural ini walaupun lebih nyantai dan more separated di EW300. Nah, justru Duno Titan S2 ini suaranya agak mendekati Kevin DLC AE, tapi suaranya tuh di antara yang silver nozzle ataupun yang golden nozzle. Sorry, golden filter dan juga silver filter ya. Nah, ini kayak suaranya tuh tidak setebal, tidak senyantai filter silver ini, tapi tidak se-open dan semaju vokalnya dari si golden filter ini. Jadi makanya gue bilang ini kayak seolah saudara yang hilang suara itu di antara dua ini secara sensasi suara. Frekuensi responsnya mungkin nggak tunjukin itu, tapi ya itu mungkin sensasi yang gue dapatkan ketika gue dengar mereka. Dan juga secara treble, tapi ini lebih kurang natural timbre-nya, sedikit lebih kasar, sedikit lebih grainy. Tapi secara overall presentation ya gue ngerasa agak sedikit kemiripan. Secara overall impact-nya, lalu kejelasan nadanya, resolution-nya itu kayak beberapa mirip, cuman beda sensasi doang. Nah, tapi kalau misalnya gue suruh pilih dari ketiganya, gue masih tetap lebih suka Kevin DLC AE ini yang warna golden filter. Karena walaupun gue masih ngerasa ini sedikit lebih agresif mungkin di area upper mid range-nya dibandingkan Duno Titan S2, tapi timbre-nya itu loh, bagaimanapun ketika gue denger dentingan piano ataupun petikan gitar ataupun apapun itu yang akustik ataupun dengerin vokal, gue ngerasa ini lebih smooth, teksturnya juga lebih dapat secara vokal, lebih treble-nya itu tidak se-grainy Duno Titan S2 yang sedikit lebih agresif di area lower treble ya. Kayak cak-cak cesnya itu sedikit lebih kasar teksturnya. Ini lebih smooth, lebih ya overall lebih lifelike, lebih natural. Jadi gue pribadi ngerasa untuk sensasi suara yang mild, V, and natural seperti ini, Duno Titan S2 digantikan posisinya sekarang oleh Kevin DLC AE yang golden filter ini. Oke, jadi kesimpulannya untuk budget sekitar 1,3 juta apakah worth it? Well, gampang ya kalau kalian cari sesuatu yang detail, resolutionnya bagus, lalu kemudian separasi bagus, technical, basically no, ini bukanlah yang terbaik. Cuman untuk kalian mencari suara yang natural, impactnya masih fun, dan lu berasa ini ayam pakai dynamic driver yang kualitasnya bagus. Gua ngerasa, yes definitely, Kevin DLC ini menjadi pilihan utama gue untuk single dynamic driver IEM under 1,5 juta. This is my new favorite. Jadi gitu aja untuk review kali ini, dan kalau kalian pengen beli sendiri, gue kasih linknya di deskripsi di bawah. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye.